Halo sahabat, bagaimana kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi kita membahas mengenai audit BPK terhadap pengelolaan zakat oleh Basnas. Kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai zakat dalam perspektif keuangan negara. Zakat dalam perspektif keuangan negara. Konstitusi tepat pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD mencantumkan keuangan negara sebagai berikut. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun depan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian keuangan negara di atas membatasi keuangan negara sebagai APBN dan atau APBD. Namun dalam perkembangannya keuangan negara tidak terbatas hanya pada APBN dan atau APBD. Tetapi mencakup uang milik negara yang terdapat atau dikuasai oleh subjek hukum badan perdata atau perorangan, selama uang atau aset tersebut merupakan milik negara, tetap dapat disebut sebagai keuangan negara. Keuangan negara dalam konstitusi kemudian diturunkan dalam instrumen peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Keuangan Negara menjadi lebih luas dalam mendefinisikan keuangan negara dan memberikan 3 pendekatan dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Pendekatan dari sisi objek. Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendekatan dari sisi subjek, keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Pendekatan dari sisi proses, keuangan negara sebagai seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban. Pendekatan dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian keuangan negara yang dilihat dari keempat pendapatan dalam UU Keuangan Negara di atas memiliki konsekuensi dengan ruang lingkup yang luas terhadap keuangan negara itu sendiri. Keuangan negara dapat diartikan tidak hanya terbatas pada kekayaan yang benar-benar dimiliki oleh negara saja, namun juga kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh negara. Pasal 2 UU Keuangan Negara memberikan rumusan terhadap kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh negara dan menjadi keuangan negara. Keuangan negara meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum, serta berkaitan terhadap kekayaan pihak lain baik oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan di lingkungan kementerian negara, lembaga, atau perusahaan negara daerah. Pengelolaan zakat oleh Basnas apabila didasarkan pada pasal 2 huruf H UU Keuangan Negara memberikan rumusan bahwa kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka kepentingan umum, maka zakat yang dikelola oleh Basnas merupakan kekayaan pihak lain yang dikuasai negara untuk waktu tertentu untuk digunakan demi kepentingan umum. Zakat dari masyarakat yang diterima oleh Basnas sebagaimana dalam UU Keuangan Negara merupakan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam hal ini Basnas untuk kepentingan umum.
Pengelolaan zakat oleh Basnas pada pendekatan objek. Keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, maka zakat dapat dimasukkan dalam bagian dari keuangan negara. Karena berdasarkan UU Keuangan Negara, zakat merupakan kekayaan milik pihak ketiga yang dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. Pengelolaan zakat oleh Basnas pada pendekatan subjek, keuangan negara meliputi semua objek yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara. Zakat berada dalam penguasaan Basnas sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berfungsi untuk membantu menstabilkan perekonomian negara. Pengelolaan zakat oleh Basnas pada pendekatan proses keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan zakat oleh Basnas pada pendekatan proses keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban. Basnas sebagai salah satu lembaga pemerintahan melakukan kegiatan dengan menggunakan dana APBN, maka pengelolaan zakat juga menggunakan mekanisme yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh negara. Pengelolaan zakat oleh Basnas pada pendekatan tujuan. Pengelolaan zakat oleh Basnas tunduk pada PP Pengelolaan Zakat yang mengatur ketentuan terkait siapa yang berwenang mengelola zakat, bagaimana mekanisme pengelolaan zakat, hingga pelaporan pengelolaan zakat serta pengawasan pengelolaan zakat membuktikan bahwa terdapat kebijakan dan keputusan dari pemerintah dalam pengelolaan zakat oleh Basnas. Adanya Kemenak yang melakukan audit dan menerima pelaporan Basnas setiap tahunnya, membuktikan pertanggungjawaban negara atas pengelolaan zakat oleh Basnas. Pengertian keuangan negara berhubungan dengan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh BPK sebagai lembaga pengawasan keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara yang meliputi kekayaan pihak lain juga dapat menjadi objek pengawasan dari BPK, sepanjang masih masuk ke dalam rumusan keuangan negara sebagaimana yang telah diatur dalam UU Keuangan Negara. Pengelolaan zakat oleh Basnas tidak terlepas dari potensi penyalahgunaan hingga terjadinya tindak pidana. Sebagaimana hal yang sama terjadi terhadap lembaga lainnya yang melakukan pengelolaan keuangan negara. Potensi terjadinya tindak pidana tersebut perlu untuk diantisipasi dengan sistem pengawasan dan pemeriksaan keuangan yang efektif, baik dalam perspektif penindakan maupun pencegahan. Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat akan menimbulkan tanggung jawab dari pejabat tersebut, baik tanggung jawab jabatan berkaitan dengan keabsahan dan tindakan yang berkonsekuensi terhadap hukum administrasi dan hukum perdata, serta tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi yang berkonsekuensi dengan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Sekian untuk kesempatan kali ini. Tunggu kelanjutannya ya. Terima kasih.